Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Rizky Utami, dosen dari Prodi Teknik Elektro untuk mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem teleponi. Jadi tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah belajar materi ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar, komponen, proses pemanggilan, sistem dialing, sentral, dan juga aturan penomoran pada telepon. Lanjut ke pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini adalah konsep dasar, termasuk juga sejarah telepon, kemudian ada komponen telepon terdiri dari apa saja, kemudian call setup, yaitu bagaimana proses terjadinya suatu panggilan. Dilanjutkan dengan kita akan pelajari tentang sistem dialing. Terus ada sentral PSTN, apa fungsinya, dan yang terakhir tentang aturan penomoran baik pada telepon PSTN maupun telepon seluler. Berikut adalah referensi buku yang dapat kalian baca. Baik, kita mulai ya. Materi yang pertama, kita akan pelajari tentang konsep dasar sistem teleponi. Siapa penemu dari telepon? Sebenarnya banyak ilmuwan yang meneliti tentang telepon ini. Salah satunya adalah Antonio Meucci dan juga Alexander Graham Bell. Namun yang mendapatkan hak paten untuk telepon itu adalah Alexander Graham Bell. Perkembangan pesawat telepon dari waktu ke waktu tentunya terjadi perubahan. Bisa dilihat di sini gambar yang pertama itu telepon yang awal banget ya, bentuknya sangat besar. Dan yang terbaru di sini adalah ponsel yang bentuknya tentunya lebih praktis dibawa dibandingkan dengan model yang awal, dan juga tanpa kabel. Dan model pertama dia tentunya masih menggunakan kabel. Pada telepon, tentunya yang dikirimkan berupa sinyal suara. Di sini kita bisa lihat ada kanal voice. Kanal voice di sini itu sebagai tempat untuk membawa sinyal suara dari rentang 0 sampai 4 kHz atau disebut juga dengan bandwidth kanal telepon atau voice kanal. Kemudian ada spektrum voice dengan rentang 300 sampai 3400 Hz, di mana energi voice dan warna suara itu berkumpul pada spektrum ini. Selanjutnya kita akan lihat komponen pada pesawat telepon seperti apa. Bisa dilihat di gambar. Di sini komponennya terdiri dari yang pertama ada receiver atau penerima, kemudian ada gagang teleponnya, itu disebut handset. Lalu di bagian bawah ini adalah transmitter, tempat kita mengirimkan suara. Lalu ada kabel yang menghubungkan ke sentral. Terus di sini ada juga hook switch. Dan terakhir ada dial pad atau tombol yang berisi angka untuk menekan nomor telepon tujuan. Tentunya kalian sudah sering ya untuk melihat komponen dari telepon ini. Kita lanjutkan. Cara mencatu pada sistem telepon itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada local baterai dan yang kedua ada central baterai.
Kalau lokal baterai itu cara mencatunya itu ada di terminalnya. Sedangkan sentral baterai, letak baterainya itu terpisah dari terminalnya. Jadi kalau lokal baterai itu contohnya seperti pada handphone ya untuk saat ini. Berikutnya kita akan lihat kondisi handset. Yang pertama ada on hook atau open loop. Yang kedua ada off hook atau close loop. Jadi on hook itu pada saat gagang telepon itu diletakkan ya, atau ditutup teleponnya, dan itu terjadi rangkaian terbuka, maka tidak akan ada arus DC yang mengalir. Seperti itu. Kemudian pada off hook itu pada saat gagang teleponnya diangkat, sirkuitnya itu bersifat closed loop sehingga akan ada arus yang mengalir. Lanjut ke komponen transmitter. Jadi pada bagian transmitter di sini ada sebuah karbon gitu ya. Jadi nanti apabila ada suara masuk, sinyal suara itu akan menggetarkan karbon ini yang nantinya energi dari gerak karbon itu akan menghasilkan energi listrik. Gitu. Dimana di sini akan mengalir arus ke titik A dan juga titik B. Dan pada komponen receiver itu ada lilitan dan juga magnet ya di sini. Jadi untuk di dalam receiver ini juga akan diubah aliran listrik menjadi energi suara yang akan didengar oleh penerima. Kita akan lihat juga sistem dialing pada sistem teleponi. Untuk sistem dialing itu ada yang berdasarkan pulse dialing dan juga ada tone dialing. Kalau pulse dialing berarti yang dikirimkan itu berbentuk pulsa-pulsa. Sedangkan tone dialing yang dikirimkan adalah frekuensinya. Ini contoh dari pulse dialing. Kita lihat ya, di sini ada sirkuit close. Jadi belum ada arus yang mengalir. Kemudian pada saat sirkuit open, itu akan arus mulai mengalir, kondisi off hook ya. Kemudian kita akan mendial nomor. Kalau kita mendial nomor, maka akan dikirimkan pulsa di sini. Dan untuk lanjut ke nomor selanjutnya, itu ada interdigit. Oke. Jadi pulsa yang dikirim itu bergantung pada nomor yang kita tekan. Misalkan kita menekan nomor 2, berarti jumlah pulsa yang dikirim itu berjumlah 2. Apabila 4, berarti yang dikirimkan berjumlah 4. Berikutnya untuk tone dialing, berarti kan tadi frekuensi yang dikirimkan. Di sini menggunakan sistem dual tone multi frekuensi atau DTMF. Berarti dalam satu tombol atau satu angka yang kita tekan itu akan mengirimkan dua frekuensi yang berbeda. Jadi ada komponen frekuensi tinggi dan juga komponen frekuensi rendah. Kita juga akan pelajari tentang proses panggilan telepon pada sistem teleponi. Ada yang namanya signaling pada panggilan PSTN. Jadi, signaling itu adalah mekanisme call setup pada PSTN, yaitu teknologi transmisi untuk mentransfer sinyal. Persyaratan signaling juga ada sebagai berikut. Transfer informasi yang andal pertama. Kemudian yang kedua, untuk call setup itu diharapkan secara cepat dan juga tidak ada noise akibat adanya signaling.
Dan juga pengaruh signaling pada waktu setup itu berpengaruh pada yang pertama waktu tunggu mendapat dial tone setelah off hook. Jadi setelah telepon kita angkat, itu kita harus menunggu dulu untuk mendapatkan dial tone. Lalu yang kedua, waktu mendial, tentunya kita akan ada waktu ya untuk mendial. Dan yang ketiga, waktu untuk mentransfer informasi digit antar sentral dan pembentukan koneksi. Jadi ada 3 waktu di sini pengaruh dari signaling. Selanjutnya, subscriber signaling. Jadi sebagai pelanggan gitu ya, kita bisa menerima informasi apa saja. Kita lihat yang pertama, dari pelanggan ke sentral. Jadi informasi yang dikirim itu berupa kondisi off hook. Jadi apabila kita mengangkat gagang telepon itu akan kita informasikan gitu ke sentral. Dan juga nomor B atau nomor yang akan kita tuju itu juga akan diinformasikan. Selanjutnya, jumlah uang yang dimasukkan. Ini kalau kita menggunakan PayPhone contohnya ya. Dan yang terakhir, kondisi on hook atau ketika panggilan usai. Itu juga kita akan mengirimkan informasi tersebut ke sentral. Kemudian dari sentral ke pelanggan A, itu juga dia mengirimkan informasi bahwa sentral siap menerima nomor B atau pelanggan B gitu ya. Lalu dia juga mengirimkan informasi mengenai status B, apakah dia sibuk atau tidak. Dan juga informasi kongesti. Kongesti itu apakah banyak yang ingin menelpon si B ataukah hanya sedikit. Lalu ada interception, itu terlibatnya pihak lain yang ingin ikut dalam suatu panggilan, padahal dia tidak memiliki hak akses terhadap panggilan tersebut. Dan yang terakhir ada sinyal charging. Ini contohnya juga untuk PayPhone. Apabila kita sudah memasukkan uang, maka si sentral akan menyediakan sinyal charging untuk kita bisa memulai melakukan panggilan. Dan apabila dari sentral ke pelanggan B, tentunya dia akan mengirimkan sinyal ringing atau nada dering ya, untuk memberitahukan ke pelanggan B apabila ada telepon dari pelanggan A. Seperti itu. Kita lanjutkan. Basic call progress. Yang pertama ada proses on hook. Kalau on hook tuh kan berarti belum ada arus ya yang mengalir pada jaringan lokal. Kemudian kita lakukan off hook atau gagang teleponnya kita angkat. Di situ akan ada arus DC yang mengalir karena rangkaiannya bersifat closed circuit. Maka sentral dia akan memberikan dial tone ke terminal telepon. Dilanjutkan dengan si terminal A di sini akan mendial atau menekan tombol nomor tujuan yang nantinya informasi ini akan dikirimkan ke sentral. Selanjutnya proses switching, di mana sentral itu akan mengalamatkan, kan tadi dia sudah mendapatkan informasi nomor B kan dari terminal A, maka dia akan mengalamatkan ke terminal yang dituju, yaitu terminal B. Setelah dilakukan switching, baru akan terjadi yang namanya ringing, di mana sentral
akan mengirimkan sinyal AC untuk membunyikan nada dering di telepon tujuan. Barulah si penerima atau terminal B di sini berbicara dengan pelanggan A yang ada di terminal A. Jadi seperti itu proses pemanggilan yang basicnya ya. Kita lanjutkan mengenai sentral PSTN pada sistem teleponi. Di sini kita bisa lihat diagram umum suatu PSTN di mana ada terminal. Contohnya di sini ada pesawat telepon, mesin fax, dan juga PC dengan modem yang dihubungkan oleh jaringan lokal ke sentral. Di mana jaringan lokal itu bisa berupa kabel tembaga, wireless, dan juga serat optik. Dan antar sentral, jadi sentral satu dengan sentral lainnya, itu dihubungkan dengan yang namanya trunk. Oke, jadi seluruh sentral-sentral itu dihubungkan yang namanya oleh trunk group, kumpulan dari sentral-sentral. Barulah kita hubungkan ke terminal tujuan di sini. Apa sih fungsi dari sentral? Di sini kita bisa singkat, fungsinya adalah burst, di mana B itu adalah baterai feed. Jadi fungsi sentral itu adalah menyediakan catu daya. Lalu ada over voltage protection, ini sebagai pelindung, atau contohnya itu penangkal petir. Kemudian ada ringing. Jadi sentral itu dia memberikan suatu nada dering. Kemudian ada supervision, yaitu sentral akan mendeteksi kondisi off hook. Lalu ada codec, coder, decoder. Itu dia merubah sinyal arus ya, dari DC menjadi AC. Yang terakhir ada hybrid, di mana fungsi sentral itu juga bisa mengkonversi dari 2 kawat menjadi 4 kawat ataupun sebaliknya. Kemudian ada jenis-jenis sentral. Yang pertama ada sentral manual, yang kedua ada sentral otomatis. Untuk sentral manual, kita memerlukan adanya operator yang akan menghubungkan terminal A ke terminal B. Jadi kekurangan dari sentral manual tentunya privasi tidak terjaga karena operator akan mengetahui apa yang dikirimkan dari terminal A ke terminal B. Untuk sentral otomatis, sentral ini merupakan lahirnya pulse dialing untuk pertama kali. Jadi untuk sentral otomatis itu penghubungan antar terminal tidak memerlukan adanya operator. Jadi privasi dapat tetap terjaga. Lalu kita akan lihat hierarki dari sentral. Yang pertama, phone itu membutuhkan interkoneksi antar sentral untuk merutekan traffic secara ekonomis dan efektif. Yang kedua, sentral-sentral saling dihubungkan menggunakan sekelompok trunk yang biasa disebut trunk group. Dan yang ketiga, jaringan berhierarki itu mampu menangani traffic yang besar serta menggunakan sejumlah kecil trunk groups. Kita juga akan melihat pertimbangan dalam perencanaan sentral. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tentunya diinginkan bahwa kabel ke pelanggan itu dapat sepanjang mungkin, sehingga hanya digunakan satu sentral. Tapi ada 2 faktor yang membatasi panjang saluran pelanggan. Yang pertama, batasan sinyal DC. Yang kedua, batasan redaman.
Jadi dalam batasan sinyal DC, itu sejumlah arus tertentu diperlukan untuk dapat melaksanakan DC signaling seperti yang tersebut sebelumnya. Dan sentral harus dirancang agar dapat mengalirkan arus DC tersebut. Kemudian kalau batasan redaman itu berasal dari respons AC. Untuk kriteria batasan redaman itu untuk menjamin agar kualitas penerimaan di pelanggan dapat memuaskan. Pembahasan yang terakhir tentang aturan penomoran PSTN pada sistem teleponi. Untuk penomoran di Indonesia, itu ada 2 rekomendasi. Yang pertama, jaringan dan pelayanan telekomunikasi umum, itu rekomendasi ITUT E164. Dan yang kedua, jaringan data umum, rekomendasi ITUT X121. Kita akan lihat yang pertama, rekomendasi dari ITUT E164, di mana untuk hierarki penomoran untuk nomor internasional terdiri dari 15 digit dengan kode negara berjumlah 1 sampai 3 digit dan nomor nasional 12 sampai 14 digit. Untuk nomor nasional itu terdiri dari kode tujuan ditambahkan dengan nomor pelanggan. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya di sini kode negara 1 sampai 3 digit, kemudian kode tujuan nasional atau National Destination Code atau NDC, dan nomor pelanggan atau subscriber number di sini disebut dengan nomor nasional. Jadi kode negara plus nomor nasional itu merupakan nomor internasional yang berjumlah maksimum 15 digit. NDC itu dibagi menjadi 2. Ada yang mengandung informasi geografis dan ada yang tidak mengandung informasi geografis. Yang mengandung informasi geografis itu contohnya adalah kode wilayah. Jadi setiap wilayah di Indonesia tentunya kode telepon wilayahnya itu berbeda-beda. Contohnya untuk di Kalimantan Tengah itu 0532. Dan kalau misalkan di Jakarta itu 021. Kemudian kalau untuk tidak mengandung informasi geografis, contohnya kode akses jaringan dan kode akses pelayanan. Ini penerapannya pada nomor ponsel. Jadi masing-masing provider itu menyediakan kode akses yang berbeda-beda. Contohnya di Telkomsel itu 0812, terus ada Axis misalkan ya, atau Excel 0838 gitu ya. Jadi kode aksesnya ini bisa dipakai di wilayah manapun, seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ini yang pertama hierarki penomoran PSTN. Untuk tingkat lokal dia hanya perlu nomor pelanggan saja. Dilanjutkan untuk tingkat nasional kita perlu menambahkan NDC atau kode wilayahnya, dan untuk tingkat internasional kita perlu tambahkan lagi kode negara di depannya. Kemudian untuk hierarki penomoran telepon bergerak atau handphone untuk tingkat nasional itu menggunakan NDC atau kode akses jaringan ditambah dengan nomor pelanggan. Apabila tingkat internasional kita tinggal tambahkan depannya dengan kode negara. Untuk nomor nasional panjangnya itu terdiri dari 10 digit. Untuk 2 digit atau 3 digit itu sebagai kode wilayah, kemudian 8 atau 7 digit sebagai nomor pelanggannya. Dan di nomor pelanggannya itu 4 digit atau 3 digit pertama merupakan kode dari sentralnya. Lalu untuk nomor seluler
Contohnya untuk di Indonesia kode negaranya adalah 62, kemudian diikuti oleh kode tujuan nasional dan juga nomor pelanggan. Berikut contoh kasus penomoran. Yang pertama pada jaringan telepon PSTN. Di sini yang pertama itu adalah kode wilayah, dilanjutkan dengan nomor pelanggan, dan 4 digit pertama di sini kode sentral, dan yang akhir adalah nomor pelanggan. Kemudian untuk jaringan telepon seluler, yang pertama itu berarti adalah kode akses layanannya, dan dilanjutkan dengan nomor pelanggan. Oke, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem teleponi. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Kita bisa diskusikan bersama-sama. Selanjutnya, apabila tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan review tentang materi hari ini. Kalian bisa mengerjakan soal yang saya buat di Google Form. Yang nantinya saya akan lihat kemampuan kalian dalam memahami materi pada hari ini. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih atas perhatian dari kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.